Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu doakan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran bertatap muka dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini kita masih melakukan pembelajaran daring ya anak-anak ya. Untuk mata pelajaran Food and Beverage, Ibu akan menjelaskan materi tentang garnish. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan atau memaparkan materi ini lebih jauh lagi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi garnish. Tujuan pembelajarannya diantaranya adalah yang pertama, agar siswa mampu memilih bahan yang digunakan untuk membuat garnish. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis garnish. Kemudian selanjutnya yang ketiga, siswa mampu mengetahui syarat-syarat pembuatan garnish. Dan yang keempat, siswa mampu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat garnish. Selanjutnya, siswa juga diharapkan dapat menggunakan peralatan untuk membuat garnish. Kemudian yang terakhir, siswa diharapkan mampu membuat garnish dari beberapa sayur dan buah. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu garnish ya. Jadi garnish itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya hiasan hidangan. Jadi garnish pada suatu hidangan itu untuk memberi daya tarik serta keindahan pada hidangan tersebut. Sedangkan secara umum, garnish itu diartikan sebagai hiasan yang digunakan untuk makanan ataupun minuman yang umumnya bisa dimakan atau dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan suatu hidangan sekaligus menggugah selera makanan seseorang. Ya, ini anak-anak contoh beberapa jenis garnish yang terdapat pada menu makanan. Baiklah, selanjutnya, adapun fungsi dari garnish ya, yang pertama yaitu agar makanan terlihat menarik. Jadi ini adalah fungsi utama karena jika makanan tidak menarik, tentunya akan menimbulkan rasa malas kita untuk memakannya atau mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua, membangkitkan selera makan seseorang untuk memakan menu yang kita makan. Kemudian yang ketiga, menambah rasa dan aroma yang lezat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat dalam pembuatan garnish. Jadi, yang pertama, bahan yang kita pakai itu harus segar, kemudian bisa dimakan, tidak berulat, dan bersih. Syarat yang selanjutnya, kita harus tahu jenis makanan yang akan kita hias, sehingga bahan yang akan dipakai garnish sesuai dengan bahan yang kita masak. Kemudian yang ketiga, kita perlu menggunakan warna yang mencolok dan menarik. Kemudian yang keempat, alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus, rapi, indah, serta mempesona. Dan besar hiasan dan hidangan yang akan dihias itu harus seimbang ya anak-anak ya. Jadi kita harus tahu persis di mana hiasan itu akan diletakkan nantinya. Kemudian yang terakhir syaratnya, makanan harus kelihatan menarik dan teksturnya juga lebih baik. Nah, selanjutnya, adapun jenis-jenis garnish ya. Jenis garnish itu dibagi menjadi dua. Yang pertama simple garnish. Jadi garnish yang ini terdiri dari satu bahan saja atau lebih ya. Biasanya, namun simple ya anak-anak ya. Biasanya terdiri dari sayur-sayuran, sereal, atau makanan yang sudah jadi, seperti croton atau potongan roti tawar, atau remahan roti kering, bread, tart, dan sebagainya. Ini contoh dari simple garnish yang terbuat dari timun dan cabai. Kemudian jenis garnish yang selanjutnya adalah composite garnish. Composite garnish ini adalah garnish yang terdiri dari bermacam-macam bahan ya sebagai hiasannya sesuai dengan makanan dasar. Bahan-bahan tersebut biasanya harus memiliki perpaduan rasa dan aroma
dengan makanan pokoknya. Ini contoh dari composite garnish ya. Di sini garnishnya ada tomat, kemudian ada peterselli dan ada timun ya anak-anak ya. Ini contoh dari composite garnish. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat garnish. Yang pertama adalah bahan pangan. Jadi tentunya ini adalah bahan yang bisa kita makan. Itu terdiri dari buah ya. Buah itu yang sering dipakai tomat, apel, lemon, jeruk, stroberi, timun, bengkoang, labu, ceri, dan cabai. Kemudian sayuran. Sayuran yang sering dipakai adalah wortel, kemudian selada, sawi putih, lobak, bawang bombay, dan kol. Kemudian daun-daunannya itu berupa peterselli, seledri, kemangi, dan daun mint. Selain bahan yang bisa dimakan atau bahan pangan, ada bahan pangan yang tidak dimakan ya untuk di garnish tersebut. Jadi ini termasuk bahan pangan, tetapi tidak sewajarnya jika kita konsumsi. Biasanya fungsinya hanya memberi rasa, aroma, atau warna ya. Seperti contohnya daun pandan, kemudian kayu manis, serai, kemudian kayu secang, dan lain sebagainya. Adapun bahan pangan yang biasa digunakan untuk garnish, tapi sama sekali tidak bisa dimakan ya anak-anak ya. Bahan yang dimaksud seperti contohnya daun nanas ya, kemudian daun pisang ya itu bisa digunakan untuk garnish, kulit pepaya dan kulit semangka, tapi bahan tersebut tidak dapat kita makan atau tidak dapat kita konsumsi. Nah, sedangkan peralatan apa saja yang biasa digunakan untuk membuat garnish itu yang pertama ada alat pemotong. Ini contoh dari alat-alat pemotong ya. Pisau ukir garnish untuk membuat garnish dari buah dan sayur ya anak-anak. Ini jenis-jenisnya itu berupa pisau tajam, pisau ukir, dan gunting. Kemudian ada penyanggah atau perekat ya. Ini berupa jarum pentul atau toothpick. Jadi fungsinya untuk menancapkan dan melekatkan hiasan dari satu dengan hiasan yang lainnya. Kemudian ada alat penunjang ya, atau alat pembantu, itu berupa taplak plastik atau koran untuk mengawasi meja agar tidak kotor dan basah saat kita membuat garnish. Kemudian yang utama juga kita harus punya cutting board atau talenan. Nah, ini Ibu berikan contoh beberapa macam garnish dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, Ibu akan berikan contoh garnish bunga mawar dari tomat. Jadi, kalian cara membuatnya, ambil sebuah tomat ukuran sedang, lalu kupas kulitnya tipis-tipis secara melingkar menggunakan pisau yang tajam ya anak-anak ya. Kemudian, kupas sampai panjang atau habis, jangan sampai terputus. Lalu gulung potongan kulit tomat tersebut sambil dibentuk, sehingga bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti bunga mawar, seperti ini anak-anak ya. Nah, dipotong tipis-tipis sampai memanjang, kemudian kita lipat, lalu kita tusuk dengan toothpick sehingga jadilah seperti ini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, Ibu berikan contoh jenis macam-macam garnish yang selanjutnya itu adalah ceplok piring dari wortel ya. Jadi cara membuatnya, kupas wortel hingga bersih, kemudian runcingkan bagian ujungnya seperti ini anak-anak ya, diruncingkan. Kemudian buat serutan tipis, melingkar dari bagian pucuk ya, seperti kalian mengerot pensil ya. Jadi dibuat tipis, melingkar dari bagian pucuk sepanjang mungkin, kurang lebih 3-4 kali putaran. Lalu gulung serutan tersebut hingga membentuk kelopak bunga seperti ini ya. Nah, sehingga jadilah seperti ini ya. Sudah siap kita tata di media yang telah disediakan. Ini contoh dari menu makanan yang menggunakan garnish dari wortel. Selanjutnya, contoh yang terakhir Ibu berikan adalah model kipas
garnis kipas ya dari timun. Jadi yang pertama kalian cuci bersih dulu ya, lalu belah timun memanjang menjadi 2 bagian ya anak-anak ya, seperti ini. Lalu setelah itu potong dalam bentuk menyerong salah satu ujungnya. Jadi dipotong. Setelah itu sayat tipis-tipis menyerong, namun jangan sampai terputus. Setelah diperoleh ukuran lebar kipas yang diinginkan, sayat hingga putus. Nah, setelah disayat hingga putus, lipat ke arah lembaran irisan sampai timun yang kedua, keempat, dan keenam membentuk seperti ini anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini dia setelah jadi ya. Kita tata 2 kipas supaya menjadi kipas kembar dan padukan dengan hiasan lain yang sesuai. Ini ya anak-anak ya, jadi kayak kipas kembar, kemudian kita tata dengan garnis dari timun dalam bentuk yang lain. Jadi contohnya seperti ini adalah contoh garnis timun yang dalam bentuk kipas, bersama garnis-garnis yang lain dalam menu hidangan nasi goreng. Baiklah, itu pemaparan dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kuis pada hari ini. Jadi, kuis ini silakan kalian langsung jawab di komentar dari video pembelajaran Ibu di YouTube. Kemudian kalian jawab langsung di situ sebagai bukti kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Pertanyaan kuis yang pertama adalah buah-buahan dan sayur apa saja yang bisa kalian gunakan sebagai bahan garnis. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah peralatan dasar apa saja yang biasa kita gunakan untuk membuat garnis. Baiklah anak-anak, selamat menjawab. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada istilah pepatah yang menyatakan bahwasanya if we never try, we will never know. Yang artinya, jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak pernah akan tahu. Baiklah, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.